pendeta itu diusir. Gerejanya dibakar. Desa Karangjati bersorak saat mereka menyingkirkan sang pembawa damai, tak tahu bahwa tindakan mereka akan mengundang murka yang tak terhindarkan. Hujan berhenti turun, tanah mengering, penyakit menyerang anak-anak, dan suara-suara misterius mulai terdengar dari puing-puing gereja yang hangus. Para pemimpin adat bungkam, namun rakyat kecil mulai gemetar. Ketika segalanya hancur dan harapan pupus, mereka sadar, yang mereka usir bukan sekadar manusia, tapi utusan kasih Tuhan. Mampukah mereka menemukan dan memohon pengampunan sebelum segalanya terlambat? Saksikan kisah nyata penuh pelajaran mendalam ini, kisah tentang penolakan, pertobatan, dan bagaimana Tuhan sendiri turun tangan membalikan segalanya. Desa Karangjati adalah sebuah tempat yang terpencil, berada di kaki bukit yang tandus dan jauh dari keramaian. Desa itu seolah hidup dalam waktu yang beku, dengan keyakinan kuat pada adat dan kepercayaan leluhur. Siapapun yang datang membawa ajaran baru, selalu disambut dengan kecurigaan dan tatapan dingin. Disinilah seorang pendeta muda bernama Samuel, dengan semangat pelayanan yang membara, menginjakkan kakinya. Ia datang bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun. Tidak hanya membangun gereja fisik, tapi juga membangun kasih, pengampunan, dan harapan yang telah lama mati di tengah masyarakat yang keras. Samuel memilih tinggal di gubuk sederhana dekat ladang kering. Dari pagi hingga sore, ia tak hanya berdoa, tapi juga ikut membantu warga mencangkul dan membawa air dari sungai. Dalam keseharian, ia menampilkan kasih dalam tindakan nyata. Gereja kecil yang ia bangun dari bambu dan kayu di lahan bekas kandang sapi, mulai berdiri tegak. Ia melukis salib dari tanah liat dan menghias altar seadanya. Walau sederhana, tempat itu memancarkan kedamaian. Lagu pujian sayup-sayup terdengar dari dalam saat malam mulai turun, membawa ketenangan di antara desir angin pegunungan. Beberapa warga mulai penasaran. Anak-anak sering duduk diam di dekat jendela gereja, mendengarkan Samuel membaca Alkitab dan bercerita tentang kasih yang tidak memandang latar belakang. Sejumlah ibu rumah tangga diam-diam menyusup masuk untuk mendengar pengajaran. Mereka takjub melihat seorang pendeta begitu lembut dan tidak memaksa. Samuel juga kerap mengunjungi rumah-rumah, membantu memasak, menambal atap bocor, dan memberi obat herbal. Ia melakukan semuanya tanpa menyinggung agama atau memaksa siapapun untuk ikut ajarannya. Namun, tidak semua senang dengan kehadiran Samuel. Kepala desa yang keras hati dan para tetua adat merasa terancam. Bagi mereka, pendeta itu adalah simbol perusakan nilai tradisi. Mereka mulai menyebar kecurigaan bahwa gereja adalah tempat pemujaan asing yang akan merusak ketenangan desa. Dalam beberapa pertemuan adat, nama Samuel mulai disebut sebagai pengganggu dan penghasut yang harus diusir sebelum terlambat. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menuduhnya secara langsung, sebab tak ada yang bisa membantah kebaikan yang telah ia lakukan. Ketegangan mulai terasa. Samuel mulai merasakan tatapan sinis setiap kali berjalan melewati balai desa. Bahkan, anak-anak yang awalnya datang pun mulai dilarang orang tua mereka untuk mendekat ke gereja. Namun ia tetap tersenyum, tetap menyapa siapa saja dengan ramah. Hatinya tetap tenang, bahkan semakin dalam-dalam doa. Ia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya ke desa itu pasti akan menyertainya. Dalam setiap doa malamnya, ia memohon bukan agar dirinya diterima, tapi agar hati warga Karangjati bisa disentuh oleh kasih yang sejati. Keajaiban kecil mulai terjadi. Seorang anak yang demam selama berhari-hari sembuh setelah Samuel mendoakan dan membasuhnya dengan air. Seorang nenek yang sulit berjalan, perlahan pulih setelah didoakan. Peristiwa ini mulai menyebar, dan diam-diam lebih banyak orang datang untuk meminta doa. Samuel tidak pernah menolak siapapun. Ia tidak mengklaim kuasa, tapi selalu berkata, "Saya hanya berdoa. Tuhan yang menyembuhkan." Meski begitu, keajaiban ini justru semakin membakar kecemburuan para tokoh adat yang merasa kehilangan pengaruh. Satu malam, Samuel dipanggil secara resmi ke balai desa. Di sana, ia duduk sendirian di tengah ruangan besar, dikelilingi oleh para tetua yang mengenakan pakaian adat lengkap. Ia diinterogasi dengan tajam, diminta menjelaskan tujuan keberadaannya di desa. Samuel dengan tenang menjawab bahwa ia hanya datang untuk mengasihi dan melayani, bukan mengubah paksa keyakinan siapapun. Tapi jawaban itu tidak diterima. Ia diminta berhenti mengadakan ibadah dan menutup gereja yang telah ia bangun. Samuel tersenyum getir, namun tetap tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak akan memaksa siapapun datang. Tapi rumah ini akan tetap terbuka bagi siapa saja yang mencari damai." Setelah malam itu, tekanan semakin terasa. Gereja mulai dilempari batu saat malam,
dan pintunya ditemukan dicoret dengan tulisan hinaan. Samuel hanya membersihkannya sambil menyanyikan lagu pujian. Tak ada dendam di wajahnya, hanya kesedihan mendalam atas hati yang tertutup. Ia terus menulis surat-surat rohani dan menyelipkannya di rumah warga, berharap ada yang membacanya. Dalam hatinya, ia percaya benih yang ditabur akan tumbuh, meski tanah tampak kering. Ia tahu waktunya belum selesai. Hari-hari berlalu, dan Samuel tetap bertahan. Ia semakin rajin berdoa di tengah malam, menyalakan lilin dan berlutut di lantai kayu yang dingin. Suatu malam, ia bermimpi melihat api membakar gerejanya, tapi dari api itu muncul cahaya besar berbentuk salib. Ia bangun dengan peluh membasahi tubuhnya, tapi hatinya tetap damai. Ia tahu sesuatu besar akan terjadi, entah itu penghancuran atau pemulihan. Dan ia siap, karena ia tahu, Tuhan sedang bekerja diam-diam. Di balik semua perlakuan buruk, ada sekelompok kecil warga yang mulai merasakan perubahan. Mereka tidak mengaku terang-terangan, tapi mulai merasa bahwa kehadiran Samuel membawa sesuatu yang berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya, jika dia jahat, mengapa ia tetap mengasihi kami? Sebuah pertanyaan yang akan menjadi titik balik besar dalam sejarah desa Karangjati. Namun sebelum pertobatan itu datang, badai akan lebih dulu menghantam. Dan semuanya dimulai dari satu hal, kehadiran seorang pendeta di tanah yang dianggap kering oleh kasih. Kehadiran Samuel yang awalnya dianggap angin lalu, kini menjadi sumber kegelisahan besar bagi para pemimpin adat desa Karangjati. Mereka merasa martabat dan pengaruh mereka digerogoti oleh ajaran baru yang dibawa oleh pendeta muda itu. Apalagi setelah banyak warga mulai memuji-muji kelembutan dan kebaikan Samuel, walau secara diam-diam. Kepala desa yang bernama Raka mulai kehilangan kendali terhadap komunitasnya sendiri. Dalam hati, ia menyimpan dendam karena merasa dilangkahi oleh orang luar yang seolah-olah lebih disegani daripada dirinya. Di sebuah pertemuan tertutup di balai desa, Raka dan para tetua adat memutuskan bahwa kehadiran Samuel tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka merasa desa akan kehilangan jati diri jika dibiarkan terlalu lama dipengaruhi ajaran yang tak sejalan dengan warisan leluhur. Maka disusunlah rencana untuk menekan, menggertak, dan akhirnya mengusir Samuel dengan cara halus terlebih dahulu. Mereka mengirim perwakilan untuk menyampaikan peringatan agar sang pendeta berhenti berkhotbah dan menutup gerejanya. Namun Samuel menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk hadir, dan gerejanya terbuka bagi yang ingin mencari damai. Penolakan itu membakar amarah Raka. Ia merasa diremehkan, dan kebenciannya semakin tumbuh. Ia mulai menyebarkan isu bahwa Samuel adalah penyebar paham sesat, bahkan menuduhnya melakukan ritual gaib. Tuduhan itu dibuat seolah-olah datang dari beberapa warga, padahal semua diatur oleh orang-orang dalam lingkaran kekuasaan desa. Pamflet-pamflet anonim mulai beredar di pintu-pintu rumah warga, berisi ajakan untuk menjauhi gereja dan mengusir sang pendeta. Sayangnya, sebagian warga mulai termakan isu tersebut karena takut diasingkan dari komunitas mereka. Pada suatu malam minggu, ketika Samuel sedang berdoa seorang diri, sekelompok orang dengan wajah tertutup mendekati gereja kayu yang tenang itu. Mereka mulai melempari atapnya dengan batu dan menggedor pintu keras-keras. Samuel tidak membuka, hanya terus berdoa di altar kecil dengan tenang. Saat para perusuh pergi, meninggalkan coretan di dinding dan sampah berserakan, Samuel keluar dan memunguti semuanya tanpa berkata apapun. Ia membersihkan dan menyapu dengan tenang, dan besok paginya kembali menyambut siapapun yang ingin datang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketenangan Samuel justru dianggap sebagai penghinaan oleh para penghasut. Mereka mulai menyusun aksi yang lebih besar. Kali ini, bukan sekadar ancaman, melainkan pengusiran paksa. Mereka merencanakan pembakaran gereja agar Samuel tak punya tempat berlindung. Saat malam gelap tiba, sekelompok pria dengan wajah ditutupi kain datang membawa obor. Dalam waktu singkat, mereka membakar dinding-dinding kayu dan merobohkan salib gereja. Api melahap seluruh bangunan dalam waktu kurang dari 1 jam. Beberapa warga menonton dari kejauhan, takut tapi tak berani menghentikan aksi tersebut. Samuel selamat. Ia menyelamatkan salib kecil dan sebuah Alkitab lusuh dari dalam kobaran api. Ia berdiri di tepi puing-puing itu, wajahnya hitam oleh asap, namun matanya tetap jernih. Ia tidak menangis, tidak mengutuk, hanya mengucapkan satu kalimat sambil memeluk salibnya. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalimat itu menggema di tengah kesunyian malam, membuat beberapa orang yang menyaksikan merasa hati mereka terguncang, meski belum mengakuinya secara terbuka. Pagi harinya, kepala desa secara resmi mengumumkan bahwa Samuel harus angkat kaki dari desa dalam waktu 24 jam.
Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban dan tradisi. Banyak warga diam saja, namun ada yang mulai merasa bersalah. Samuel mengemasi barangnya yang tersisa, tak banyak. Ia menulis surat terakhir dan menempelkannya di tiang bekas gereja yang hangus. Isinya adalah doa dan harapan bahwa kasih Tuhan akan tetap tinggal di Karangjati, meski tubuhnya pergi. Diiringi oleh tatapan campur aduk antara kasihan dan benci, Samuel berjalan kaki keluar dari desa. Tidak ada satupun yang menemaninya. Hanya angin dan debu yang mengiringi langkahnya. Tapi ia tetap melangkah, membawa salib kecil di tangannya, berjalan perlahan tanpa dendam. Ketika ia sampai di tikungan terakhir, ia menoleh ke belakang, memandangi Karangjati yang mulai diselimuti kabut pagi. Ia berdoa dalam hati, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia tak tahu bahwa kepergiannya akan membuka pintu besar bagi tindakan Tuhan yang ajaib. Namun, sebelum berakhir, ia berkata kepada seorang anak kecil yang diam-diam menyusulnya di batas desa, "Aku sudah menabur benih, Tuhanlah yang akan menyiram." Anak itu menangis, memeluk kakinya, tapi Samuel hanya tersenyum dan berkata, "Pulanglah. Tuhan akan menjagamu." Lalu ia menghilang di balik perbukitan. Hari itu, desa Karangjati kembali tenang, atau setidaknya, tampak tenang. Sebab setelahnya, keheningan akan pecah oleh kejadian yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh adat atau logika manusia. Hari-hari setelah kepergian Samuel terasa begitu sunyi di Karangjati. Walau kepala desa dan para tetua bersikap seolah semuanya kembali terkendali, ada sesuatu yang berbeda di udara. Warga yang sebelumnya aktif dan ceria kini mulai menunjukkan sikap murung dan was-was. Anak-anak yang biasa bermain di lapangan tampak lebih banyak di rumah. Bahkan angin yang bertiup membawa nuansa ganjil, seperti mengabarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun tak ada lagi nyanyian pujian dari gereja yang kini tinggal puing hitam, gema kehadiran Samuel seolah masih bergema di antara pepohonan dan ladang. Dalam waktu singkat, cuaca mulai berubah aneh. Langit yang biasanya cerah saat musim tanam justru mendung kelabu, tetapi tak juga menurunkan hujan. Hujan yang sangat ditunggu tak kunjung datang, membuat sawah mengering dan tanaman layu sebelum sempat tumbuh. Sungai kecil yang selama ini tak pernah putus airnya perlahan surut, lalu menjadi aliran lumpur tipis. Beberapa sumur warga mulai tak lagi mengeluarkan air. Kepala desa mengumpulkan orang-orang dan menyalahkan cuaca ekstrim. Namun sebagian warga mulai mengingat kembali doa-doa yang dulu mereka tolak, serta nyanyian malam dari gereja yang kini lenyap. Seiring hari berlalu, anak-anak kecil mulai sakit. Bukan sakit biasa, mereka demam tinggi, menggigil, dan mengigau menyebut nama seseorang. Beberapa orang tua mengaku anak-anak mereka sering mimpi buruk dan terbangun menangis. Dalam mimpi itu, mereka melihat cahaya terang, api, dan suara nyanyian samar yang menyerupai pujian gereja. Anehnya, anak-anak itu juga menyebut nama Samuel, meski sebagian dari mereka belum pernah bicara langsung dengannya. Para orang tua mulai gelisah, namun tetap membungkam perasaan itu demi menghindari tuduhan sebagai pembelot dari adat. Tidak berhenti di situ, para petani mulai menghadapi serangan hama misterius. Tanaman yang belum sempat panen tiba-tiba layu dalam semalam, diserbu oleh ulat dan serangga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada pestisida yang mampu mengusir hama-hama ini. Mereka datang berbondong seperti dikirim dari perut bumi. Beberapa ladang berubah menjadi hitam, dengan daun-daun berlubang dan batang yang membusuk. Panen gagal total. Masyarakat mulai kesulitan pangan, sementara air bersih semakin menipis. Kekeringan dan penyakit menjalar hampir bersamaan, namun tetap saja kepala desa menyangkal ada hubungannya dengan gereja atau Samuel. Di malam-malam tertentu, beberapa warga melaporkan suara aneh dari arah gereja yang terbakar. Suara dentingan lonceng terdengar lirih, padahal loncengnya sudah meleleh dalam api. Kadang, terdengar nyanyian pelan yang tak bersumber dari manapun. Seorang pemuda bernama Jaya, yang dulu ikut membakar gereja, mengaku melihat cahaya menyala di bekas altar saat lewat malam hari. Ia mengira itu ilusi, tapi saat mendekat, tubuhnya mendadak lemas dan ia jatuh pingsan. Sejak saat itu, ia tak pernah bicara lagi seperti dulu. Matanya selalu kosong, dan ia hanya berbisik, "Maafkan aku, Tuhan." Kabar tentang peristiwa-peristiwa aneh ini tersebar diam-diam. Warga mulai berdiskusi di balik pintu, membicarakan kemungkinan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Tapi ketakutan akan pengaruh kepala desa membuat mereka bungkam di ruang publik. Namun di hati terdalam, mereka mulai merindukan doa yang dulu mereka tolak. Banyak dari mereka yang bahkan tak tahu cara berdoa, tapi mulai menunduk dan memohon agar hujan turun, agar anak-anak mereka sembuh,
agar ketakutan itu berhenti. Mereka mulai mencari secercah harapan, tapi tak tahu kemana lagi harus bersandar. Ada pula warga yang bermimpi melihat Samuel berdiri di atas bukit, mengenakan pakaian putih, memegang salib yang menyala. Dalam mimpi itu, Samuel tidak berbicara, tapi menunjuk ke langit dan meletakkan tangan di dada. Saat mereka terbangun, dada mereka terasa sesak dan mata mereka basah. Beberapa dari mereka percaya mimpi itu adalah peringatan. Namun belum ada yang berani menyatakannya secara terbuka. Desa Karangjati menjadi desa yang hidup dalam ketakutan, bisikan-bisikan, dan penyesalan yang tak pernah terucap. Mereka telah membuang terang, dan kini gelap mulai menyelimuti segalanya. Kepala Desa Raka mulai dihantui kegelisahan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Istrinya yang sehat tiba-tiba jatuh sakit dan mulai berperilaku aneh. Ia mengigau, menjerit di malam hari, dan berbicara dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Suatu malam, ia bangun dan berjalan menuju puing gereja, duduk di tengah bara yang sudah lama mati, dan menangis seperti anak kecil. Raka mencoba menyembuhkannya dengan tabib adat, tapi semuanya gagal. Ia mulai berpikir, apakah ini karena Samuel? Namun harga diri dan egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Hewan ternak yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga pun mulai bertingkah aneh. Kambing menolak makan dan mengembik keras ke arah matahari. Sapi menyeruduk pemiliknya tanpa sebab. Ayam-ayam berlarian seperti mendengar suara asing. Seolah seluruh alam di desa itu sedang marah. Tapi marah kepada siapa? Atau mungkin sedang menyampaikan pesan yang selama ini diabaikan? Tak ada yang bisa menjawab. Desa Karangjati mulai benar-benar sunyi. Sunyi bukan karena damai, tapi karena semuanya diam dalam ketakutan. Dan di tengah semua itu, satu suara muncul di dalam hati warga yang masih mau mendengarkan. Suara yang mereka kenal dari nada pujian Samuel. Lembut, tapi menusuk. Seorang nenek yang dulu sempat menerima roti dari tangan Samuel, kini mulai berkata, kita telah mengusir orang yang membawa doa, dan kini kita tinggal dalam murka yang diam. Kata-kata itu menyebar perlahan dari mulut ke mulut. Tak ada yang tahu harus bagaimana. Tapi satu hal mulai pasti, Tuhan tidak tinggal diam. Langit di atas Karangjati semakin kelabu. Sudah hampir 2 bulan sejak Samuel diusir dan gereja dibakar, namun hujan tak kunjung turun. Daun-daun meranggas, udara panas membuat tanah mengeras, dan sumur-sumur mengering sampai ke dasarnya. Di pagi hari, warga bangun dengan kulit kering dan bibir pecah-pecah. Banyak yang mulai menggali lubang baru untuk mencari sumber air, namun tak satu pun membuahkan hasil. Anak-anak menangis kehausan, dan ternak bergelimpangan mati di ladang-ladang. Seolah alam sedang memalingkan wajahnya dari desa Karangjati. Namun penderitaan fisik hanyalah awal. Bencana yang lebih besar mulai menampakkan diri. Suatu malam, langit mendadak gelap pekat meski belum waktunya malam. Angin menderu seperti lolongan makhluk tak kasat mata, dan petir menyambar dengan liar meski tak disertai hujan. Dalam hitungan menit, badai aneh menyapu Karangjati. Pohon-pohon tua tumbang seperti ranting, atap rumah beterbangan, dan pagar-pagar hancur. Belum pernah desa itu disapu angin sekencang itu, bahkan para tetua mengakui mereka tak mengenal badai seperti itu dalam sejarah Karangjati. Yang paling mengagetkan adalah apa yang terjadi di bekas lokasi gereja. Petir besar menyambar tepat di tengah puing altar yang telah lama menjadi abu. Suara ledakannya menggetarkan seluruh desa. Esok paginya, beberapa warga yang nekat menengok ke lokasi itu melihat sesuatu yang mengejutkan. Batu fondasi gereja yang semula pecah kini kembali menyatu, dan sebuah salib besi yang dulunya hangus terbakar tampak berdiri tegak dengan goresan bercahaya di tengahnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Mereka hanya berdiri tertegun dalam ketakutan dan rasa bersalah. Kepala Desa Raka menjadi sasaran ketegangan. Warga mulai mempertanyakan kepemimpinannya, meski hanya dalam bisik-bisik. Saat mencoba menebang pohon besar dekat bekas gereja, pohon yang katanya membawa aura buruk, Raka justru mengalami kecelakaan. Dahan besar jatuh mengenai punggungnya dan ia terkapar. Ia tidak bisa berjalan sejak saat itu. Istrinya yang sudah lebih dulu sakit, kini mulai meracau tanpa henti. Dalam tidurnya ia menyebut nama Samuel dan menyanyikan lagu-lagu rohani yang bahkan tak pernah ia pelajari. Beberapa tokoh adat mulai melakukan ritual pembersihan kampung. Mereka membakar dupa, menaburkan garam di perbatasan desa, dan membaca mantra agar roh-roh tenang. Tapi anehnya, saat upacara berlangsung, suara lonceng misterius kembali terdengar dari puing-puing gereja. Mereka semua terdiam.
Salah satu dukun kampung yang dikenal sakti jatuh pingsan setelah memandangi altar yang tersambar petir. Ketika sadar, ia menangis dan hanya berkata, "Kita sudah menyentuh yang bukan milik kita." Ucapan itu membuat suasana desa semakin mencekam. Hewan ternak yang tersisa mulai bertingkah lebih aneh lagi. Sapi-sapi yang biasanya jinak menanduk kandang mereka sendiri hingga rusak. Kambing menggigit tali pengikat dan melompat ke jurang. Burung-burung tidak terdengar lagi berkicau. Seekor anjing tua milik penjaga balai desa mendadak mati mendadak dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ibu-ibu mulai menyalakan lilin setiap malam, bukan sebagai bentuk ibadah, tapi karena mereka takut gelap. Ketakutan menyebar lebih cepat dari penyakit. Malam-malam menjadi sangat panjang di Karangjati. Suara tangisan anak-anak, teriakan orang mengigau, dan lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Beberapa pemuda yang dulu ikut membakar gereja menghilang satu persatu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya ditemukan baju mereka tergantung di pohon-pohon dekat bukit. Desas-desus bahwa mereka dibawa arwah atau hilang dalam rasa bersalah mulai merebak. Bahkan para penjaga malam pun enggan berpatroli. Tidak ada lagi keamanan dalam bayang-bayang kutukan. Lalu datang sebuah penglihatan kepada seorang wanita tua, Mak Darmi, yang dikenal pendiam dan buta huruf. Ia bermimpi melihat cahaya terang turun dari langit dan menyinari satu-satunya salib yang masih ada di desa itu. Salib besi yang berdiri kembali setelah petir menyambarnya. Dalam mimpinya, suara seorang pria berkata, "Kamu tidak membakarku, kamu membakar rumahku, tapi aku tetap tinggal di tengah mereka yang mencari dengan hati hancur." Ketika bangun, Mak Darmi berteriak kepada warga, "Tuhan belum pergi." Tapi ia sedang menunggu. Warga pun mulai mendatangi Mak Darmi satu persatu, mencari penghiburan, memohon doa, meski ia bukan pendeta. Mereka sadar, satu-satunya orang yang pernah membawa damai ke desa itu telah mereka usir. Dan kini, mereka hanya bisa duduk di puing-puing dengan hati hancur, berharap Tuhan masih bersedia menoleh. Beberapa warga menangis di bekas altar yang terbakar, mencium debunya, memeluk salib logam yang sudah bengkok. Tapi masih belum ada yang tahu bagaimana meminta ampun yang benar, sebab mereka belum tahu caranya. Namun satu hal menjadi jelas, bencana ini bukan kebetulan. Semuanya terlalu sempurna, terlalu tepat sasaran, terlalu keras untuk disebut sebagai alam semata. Dan di antara rasa takut, sesal, dan kehancuran, benih-benih kerinduan mulai tumbuh. Kerinduan akan damai yang sempat hadir bersama seorang pendeta muda. Tapi apakah ia masih bisa ditemukan? Apakah ia mau kembali? Atau Tuhan akan memilih caranya sendiri untuk bertindak selanjutnya? Hari-hari yang penuh penderitaan akhirnya memaksa warga Karangjati mengakui apa yang selama ini mereka tolak. Para tetua adat mulai bungkam, kepala desa lumpuh, dan dukun-dukun tak lagi berani bicara soal roh leluhur. Hanya suara-suara kecil dari rakyat biasa yang kini terdengar. Dalam pertemuan mendadak yang diadakan di balai desa, sekelompok warga muda mengusulkan satu hal yang dulu dianggap tabu, mencari pendeta Samuel dan membawanya kembali. Tidak sedikit yang menentang, masih dihantui rasa malu dan gengsi. Namun tangisan anak-anak dan ladang-ladang mati lebih keras daripada harga diri mereka sendiri. 3 orang pemuda, Jaya, Bram, dan Yusuf, yang dulunya ikut membakar gereja, kini menawarkan diri untuk mencari sang pendeta. Mereka membawa bekal seadanya dan berjalan kaki ke kota terdekat. Mereka tak tahu pasti di mana Samuel berada. Tapi hati mereka dipenuhi keyakinan bahwa jika Tuhan masih berkenan, Dia akan menunjukkan jalan. Sepanjang jalan, mereka tak henti-hentinya berdoa, hal yang belum pernah mereka lakukan seumur hidup. Mereka meminta petunjuk agar bisa bertemu orang yang dulu mereka aniaya. Rasa bersalah menyelimuti langkah-langkah mereka. Sesampainya di kota, mereka menyusuri gereja demi gereja, bertanya pada pendeta-pendeta dan jemaat apakah ada yang mengenal nama Samuel. Beberapa orang memberi petunjuk samar. Ada yang bilang pernah melihat pemuda berjubah lusuh melayani di rumah sakit, ada pula yang menyebut namanya di panti asuhan kecil di pinggiran. Ketiganya mengikuti setiap jejak, walau lelah dan uang hampir habis. Hingga akhirnya, di sebuah rumah singgah bagi orang-orang miskin, mereka menemukannya. Samuel sedang membagi roti dan air kepada gelandangan, dengan wajah penuh damai. Ketika Samuel melihat ketiganya, ia terdiam sejenak. Mata mereka saling bertemu dalam hening yang berat. Ketiga pemuda itu segera bersujud, menangis tanpa bisa bicara. Mereka meminta ampun, menyebut nama Tuhan berkali-kali, dan memohon Samuel kembali ke desa mereka. Orang-orang di sekitar rumah singgah melihat kejadian itu dengan heran.
Namun Samuel hanya memeluk mereka satu persatu, tanpa kata-kata. Ia tahu bahwa doa-doanya selama ini telah dijawab. Desa yang mengusirnya, kini mencari. Namun Samuel tak langsung menjawab ya. Ia meminta waktu 3 hari untuk berdoa. Dalam 3 hari itu, ia berpuasa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Apakah ia harus kembali ke tempat yang menghancurkan rumah ibadahnya? Apakah ia harus menabur lagi di tanah yang keras? Tapi dalam keheningan doanya, ia melihat gambaran wajah-wajah anak-anak, suara tangisan dari kejauhan, dan cahaya kecil yang menyala di tengah puing. Ia tahu, Tuhan belum selesai dengan Karangjati. Maka ia pun berkata kepada para pemuda, kalau Tuhan mengizinkan, aku akan kembali, bukan untuk dihormati, tapi untuk mengabdi. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Samuel naik mobil bak terbuka milik pendeta lokal yang bersedia mengantar. Di sepanjang jalan menuju Karangjati, para pemuda menceritakan semua yang telah terjadi. Hujan yang tak datang, badai yang merusak, orang-orang sakit, suara lonceng misterius, dan terutama, kesadaran mereka bahwa mereka telah membakar rumah Tuhan. Samuel tak menghakimi, hanya mendengarkan. Ia menggenggam Alkitab yang sama, yang dulu ia selamatkan dari api. Dan salib kecil dari kayu pohon tua itu masih terselip di dalam tasnya. Sesampainya di gerbang desa, puluhan warga telah menunggu. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan. Hanya tangisan dan ketundukan. Orang-orang tua menangis sambil memeluk satu sama lain. Ibu-ibu membawa air dan handuk untuk Samuel. Anak-anak berdiri diam, tak berani menatap langsung. Kepala desa yang kini duduk di kursi roda didorong oleh adiknya. Ketika melihat Samuel, ia menunduk dan tak mampu bicara. Samuel berjalan pelan ke tengah kerumunan, lalu berkata, "Aku datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai saudara yang diutus untuk membawa damai." Samuel kemudian diminta memimpin doa. Untuk pertama kalinya, seluruh warga Karangjati, dari yang tua sampai muda, menundukkan kepala dan menangis dalam satu suara. Mereka mengakui kesalahan mereka, meminta ampun, dan memohon agar Tuhan memulihkan desa mereka. Hujan belum turun. Air belum mengalir. Tapi suasana hati mereka sudah berubah. Itulah awal dari kebangkitan. Samuel tidak langsung membangun kembali gereja. Ia memilih berkeliling rumah ke rumah, mendengar keluhan warga, mendoakan yang sakit, dan mendamaikan yang berseteru. Dalam waktu seminggu, kehidupan mulai tampak bergerak kembali. Beberapa warga menggali sumur baru dan menemukan mata air di tempat yang dulu kering. Ternak mulai mau makan, dan tanaman kecil mulai tumbuh di ladang yang ditaburi kembali. Anak-anak mulai bermain di jalan sambil menyanyikan lagu yang diajarkan Samuel. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi lemparan batu. Malam-malam menjadi lebih tenang. Warga mulai berkumpul tiap malam di atas puing-puing gereja, duduk di tikar, mendengarkan firman Tuhan dari Samuel. Dan di malam ketujuh setelah Samuel kembali, sesuatu terjadi. Awan gelap berkumpul di langit. Petir menyambar jauh di bukit, tapi kali ini tidak mengancam. Angin bertiup lembut, lalu tetesan pertama hujan turun. Hujan pertama dalam lebih dari 2 bulan. Hujan yang membasahi tanah, wajah, dan hati yang telah mengering. Semua warga berdiri, menengadah, menangis, tertawa, dan saling berpelukan. Mereka tahu, Tuhan telah mengampuni mereka. Dan semua dimulai dari satu keputusan, mencari orang yang dulu mereka usir, dan mengundangnya kembali pulang. Hujan yang turun malam itu bukan sekadar air dari langit, ia membawa kesegaran bagi tanah, dan juga pengampunan bagi hati yang kering. Seisi desa Karangjati merasakan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hujan itu tidak hanya membasahi ladang, tetapi juga membasuh luka batin yang sudah lama disembunyikan. Esok harinya, matahari bersinar lembut. Udara terasa segar, tanah menjadi lembut, dan rerumputan mulai tumbuh di tepi-tepi jalan. Suasana desa berubah drastis. Senyum kembali merekah, dan tawa anak-anak kembali terdengar. Samuel mulai bekerja bersama warga membangun kembali gereja yang dulu telah dibakar. Tapi kali ini, bukan hanya ia sendiri. Seluruh warga desa turun tangan, yang tua memotong kayu, yang muda mengangkat batu, dan anak-anak ikut menyapu tanah. Mereka menyumbangkan bahan-bahan seadanya, bambu, kayu, batu bata bekas. Tidak ada kontraktor, tidak ada arsitek, hanya semangat gotong royong yang digerakkan oleh rasa syukur. Bangunan sederhana itu perlahan berdiri di atas puing yang sama. Namun kini, fondasinya bukan hanya dari tanah dan semen,
tapi juga dari hati yang sudah dibarui. Dalam waktu 2 minggu, gereja sederhana itu berdiri tegak. Atapnya dari seng, dindingnya dari papan dan batu, namun terasa jauh lebih indah daripada bangunan megah manapun. Di dalamnya hanya ada satu salib, satu mimbar, dan deretan bangku kayu. Namun saat Samuel memimpin ibadah pertama setelah gereja selesai, tidak ada satu bangku pun yang kosong. Semua warga hadir, bahkan kepala desa yang masih di kursi roda duduk paling depan, menundukkan kepala dalam keheningan yang dalam. Lagu pujian yang dulu ditolak ini menggema dari mulut semua orang. Dalam hari-hari selanjutnya, banyak keajaiban mulai terjadi. Air yang sebelumnya hilang kini mengalir deras dari sumur-sumur yang digali ulang. Tanaman yang layu tumbuh subur dan hijau, seolah diberkati tangan Tuhan sendiri. Anak-anak yang sebelumnya sakit mendadak sembuh total. Mereka bermain lagi, tertawa lagi, dan tak lagi diganggu mimpi buruk. Bahkan ternak yang tersisa mulai sehat dan berkembang biak. Tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Tapi semua warga tahu, Tuhan sedang bekerja. Kepala desa Raka menjadi sosok yang paling berubah. Ia yang dahulu sombong dan keras, kini menjadi pria yang lembut dan rendah hati. Ia meminta ampun secara terbuka dalam ibadah kedua, di hadapan seluruh warga. Ia mengaku bahwa ketakutannya telah membutakannya, bahwa harga dirinya telah membuatnya menghancurkan apa yang seharusnya ia lindungi. Tangisannya membuat seluruh ruangan sunyi. Bahkan Samuel turun dari mimbar dan memeluknya erat. Sejak saat itu, Raka menjadi pelayan aktif di gereja, dan membantu menyusun rencana untuk pembangunan desa yang lebih baik. Samuel tidak pernah mengungkit masa lalu. Ia tidak pernah menyebut keburukan siapapun. Ia hanya terus melayani. Ia mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, membantu petani mengatur pola tanam baru, serta membuka klinik kecil dari dana donasi yang ia terima diam-diam dari gereja di kota. Ia juga melatih pemuda desa menjadi pelayan, agar mereka bisa berdiri sendiri jika kelak ia harus pergi. Aku hanya singgah, katanya suatu hari, tapi rumah ini adalah milik kalian. Tuhan tinggal di sini, bukan aku. Desa Karangjati mulai dikenal sebagai desa yang berubah total. Berita tentang pemulihan ini menyebar ke desa-desa tetangga, lalu ke kota. Wartawan datang dan mewawancarai warga. Banyak yang tidak percaya bahwa ini adalah desa yang dulu mengusir pendeta dan membakar gereja. Tapi kenyataannya berbicara. Foto-foto anak-anak yang menyanyi dengan Alkitab di tangan, dan kepala desa yang berlutut dalam doa, tersebar di berbagai media. Karangjati tak lagi dikenal sebagai desa keras kepala, melainkan sebagai desa pengampunan. Yang paling menyentuh adalah saat sebuah keluarga dari desa lain datang ke Karangjati membawa anak yang lumpuh. Mereka mendengar cerita perubahan desa ini dan berharap mendapat mukjizat. Samuel tidak menjanjikan kesembuhan, hanya menawarkan doa. Ia mendoakan anak itu dengan lembut, sambil berkata, Tuhan yang menyembuhkan, bukan aku. Seminggu kemudian, anak itu bisa menggerakkan kakinya. Keluarganya menangis dan bersujud di altar. Seluruh desa menjadi saksi bagaimana kasih Tuhan menjamah tanpa pilih kasih. Malam-malam di Karangjati kini selalu diisi dengan nyanyian pujian, doa, dan kesaksian. Salib kecil di menara gereja menyala terang setiap malam, seolah mendapat cahaya dari langit sendiri. Tak ada kabel listrik, tapi setiap malam, cahaya itu tak pernah padam. Beberapa warga percaya itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir secara nyata di tengah mereka. Bahkan warga non-Kristen yang dahulu menolak Samuel kini sering datang hanya untuk duduk diam, merasakan damai yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Semua ini tidak akan terjadi jika Samuel membalas dendam. Tidak akan terjadi jika ia memilih untuk pergi dan melupakan desa itu. Tapi ia memilih kasih. Dan melalui kasih itulah Tuhan bekerja, diam-diam namun dahsyat. Karangjati, yang dulu tempat yang keras dan penuh kemarahan, kini menjadi tempat penghiburan dan pengharapan. Dan di tengah semua itu, Samuel berdiri bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai hamba yang setia. Karena ia tahu, semua ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Tuhan yang bertindak di saat tak ada harapan. Musim demi musim berlalu di Karangjati. Desa yang dahulu penuh pertikaian dan amarah kini tumbuh menjadi tempat yang damai dan diberkati. Samuel tetap tinggal, walau ia sering berkata bahwa tugasnya bisa selesai kapan saja bila Tuhan menghendaki. Namun, Tuhan belum menyuruhnya pergi. Sebab meskipun bangunan gereja telah berdiri kembali, Tuhan belum selesai membentuk hati umatnya. Dan dari hari ke hari, semakin banyak tanda bahwa yang terjadi di desa itu bukan hasil usaha manusia semata, melainkan tangan Tuhan yang turun langsung menyentuh bumi.
Suatu malam, saat seluruh desa berkumpul untuk ibadah minggu, cahaya terang seperti bola api melingkupi atap gereja. Tidak membakar, tidak menyengat, hanya menyinari. Seluruh warga yang hadir bersimpuh dalam diam dan ketakutan, namun juga diliputi kedamaian luar biasa. Anak-anak menunjuk ke langit dan berkata mereka melihat malaikat berdiri di antara awan. Tak seorang pun mengucap kata-kata. Hanya air mata dan pujian lembut yang memenuhi ruangan kecil itu. Setelah cahaya itu meredup, salib di atas gereja mengeluarkan cahaya lembut yang bertahan hingga fajar. Peristiwa itu membuat semakin banyak orang dari luar desa datang berkunjung. Ada yang sakit, ada yang gelisah, ada pula yang hanya ingin melihat dengan mata sendiri apakah kisah tentang Karangjati benar adanya. Mereka yang datang, pulang dengan wajah berubah. Beberapa yang selama ini membenci gereja, datang dengan hati terbuka dan pulang dengan semangat damai. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian kembali membawa keluarga mereka. Tanpa disadari, desa kecil yang dulu terisolasi kini menjadi tempat ziarah rohani yang penuh kesaksian. Namun, di balik semua itu, Samuel tahu bahwa setiap pemulihan pasti diiringi ujian. Dan benar, ujian itu datang dalam bentuk godaan. Seorang pengusaha besar dari kota menawarkan dana untuk membangun gereja besar dan megah, lengkap dengan menara tinggi, speaker modern, dan aula serbaguna. Namun syaratnya, Samuel harus menyerahkan kepemimpinan gereja dan mengikuti aturan donatur. Tawaran itu menggoda beberapa warga, yang mulai terpengaruh kenyamanan dunia. Tapi Samuel berdiri teguh. Tuhan tidak pernah meminta kemegahan, dia hanya ingin ketaatan. Keputusan itu mengundang perdebatan. Beberapa warga sempat kecewa. Tapi kemudian, hujan kembali turun dengan lembut malam itu, seolah Tuhan sendiri mengonfirmasi keputusan hambanya. Esok paginya, seorang warga yang sempat menentang datang kepada Samuel sambil menangis dan berkata, "Saya hampir lupa bahwa yang terpenting bukan tembok gereja, tapi isi hati kami." Ucapan itu menjadi pengingat bahwa kemegahan tanpa iman hanyalah kemunafikan yang dibungkus rapi. Dan gereja bambu dan batu itu tetap berdiri dengan kekuatan cinta. Suatu hari, Samuel berkata bahwa ia harus pergi. Bukan karena kecewa, bukan karena lelah. Tapi karena Tuhan memanggilnya melayani di tempat lain. Warga menangis, menahannya, bahkan anak-anak memeluk kakinya sambil memohon agar ia tinggal. Namun Samuel berkata, "Kalian tidak butuh aku lagi. Tuhan telah tinggal di sini. Kalianlah penjaga terang itu sekarang." Sebelum pergi, ia memimpin satu ibadah terakhir. Dalam ibadah itu, setiap warga maju satu persatu, bukan untuk minta didoakan, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada satupun yang kering air matanya. Ia pergi tanpa upacara mewah. Hanya ditemani seorang pemuda yang kini telah menjadi pengganti rohani di desa itu. Bram, salah satu dari 3 orang yang dulu mencarinya. Bram kini berdiri di mimbar dengan suara lembut dan hati yang tunduk. Ia yang dulu ikut membakar gereja, kini menjadi penjaga firman. Sebuah transformasi total yang hanya bisa terjadi ketika Tuhan sendiri yang menyentuh hidup seseorang. Samuel pergi sambil menatap langit Karangjati yang cerah, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Kau telah memulihkan yang rusak dengan kasih-Mu sendiri." Bertahun-tahun berlalu. Gereja tetap berdiri. Karangjati tumbuh jadi desa yang dikenal karena kedamaian dan toleransi. Perbedaan agama tidak lagi jadi alasan untuk menolak satu sama lain. Bahkan hari ini, jika seseorang melewati desa itu, mereka akan disambut dengan suara anak-anak menyanyikan lagu rohani, senyuman warga yang ramah, dan salib kecil yang menyala lembut di puncak gereja sederhana. Mereka akan tahu, ini bukan desa biasa. Ini desa yang pernah menyentuh neraka, namun diangkat kembali oleh kasih Tuhan. Dan setiap malam, saat langit bersih dari awan, akan terlihat satu titik cahaya di atas gereja. Tidak semua bisa melihatnya, hanya mereka yang hatinya terbuka. Sebuah cahaya kecil, namun cukup terang untuk mengingatkan siapapun yang melihatnya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan siapapun, bahkan ketika mereka membakar rumahnya, bahkan saat mereka mengusir utusannya. Karena kasih-Nya lebih besar dari kesalahan kita. Karena ketika manusia berhenti, Tuhan mulai bertindak. Transformasi luar biasa desa Karangjati, dari tempat yang menolak kasih Tuhan, menjadi ladang pertobatan dan pemulihan ilahi. Pendeta Samuel datang dengan damai, namun diusir dan gerejanya dihancurkan. Tuhan pun bertindak. Kekeringan, penyakit, dan fenomena supranatural mengguncang desa hingga mereka menyadari kesalahan besar mereka. Dalam keputusasaan, mereka mencari Samuel dan memohon ampun. Kepulangannya membawa keajaiban.
Hujan turun, tanah dipulihkan, dan hati-hati yang keras dilembutkan oleh kasih. Keteguhan Samuel menolak kemewahan dunia menunjukkan bahwa kesetiaan lebih mulia daripada pengaruh. Dan akhirnya, Karangjati menjadi saksi nyata bahwa ketika manusia merendahkan diri, Tuhan sendiri yang mengangkat dan memulihkan.